Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Kepala sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Ibu, saya CGP Angkatan 9. Kebetulan ini ada tugas dari LMS, yaitu di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Harus mewawancarai kepala sekolah 2-3 kepala sekolah Ibu. Kalau boleh tahu, kalau boleh itu Ibu siap kan untuk diwawancara? Insya Allah siap. Terima kasih Ibu sebelumnya. Langsung saja Ibu ya ke pertanyaannya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebagai seorang pimpinan pembelajar ya, saya memang belum lama jadi kepala sekolah di sini, baru 1,5 bulan. Tetapi dalam waktu yang singkat itu pun tentu saya mendapatkan beberapa kasus-kasus, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentunya saya harus melihat nilai-nilai kebajikan yang ada pada kasus tersebut. Apakah kasus itu merupakan memiliki nilai-nilai benar dengan benar, benar melawan benar tetapi bertentangan, ataukah ada unsur hal yang salah atau melanggar hukum atau etika. Nah, ketika sebuah kasus itu memiliki nilai benar melawan benar tetapi bertentangan, berarti itu termasuk dilema etika. Sedangkan jika sebuah kasus atau permasalahan mengandung unsur penyalahgunaan etika, melanggar kode etik atau melanggar hukum, mengandung hal yang salah, berarti itu merupakan bujukan moral. Selama ini Ibu selama 1 bulan Bu ya jadi kepala 1 bulan setengahnya. Baru sekarang, tapi sudah menemukan kasus itu Bu? Contoh apa? Contoh kasusnya? Ada. Dan memang menjadi kepala sekolah yang baru itu terutama di SD Sukatani yang sebelumnya dijabat oleh PLT kepala sekolah. Jadi memang banyak hal-hal yang harus dibenahi. Begitupun dengan beberapa kasus terkait dilema etika ataupun bujukan moral ada. Oke, baik Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, cara menjalankan pengambilan keputusan ya. Yang pertama, kalau di CGP itu kan kita mengenal 9 langkah. Ya, tetapi pada pelaksanaannya tentunya tidak selalu 9 langkah tersebut dilakukan. Yang pertama yaitu yang saya lakukan adalah mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan dulu. Kemudian melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya, karena ketika kita mengetahui orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus, kita pun tidak sembarangan membuat keputusan, tapi harus melihat karakter orang tersebut. Orang yang sama, orang yang karakternya berbeda tidak bisa kita samaratakan. Ya, selain dari melihat orang yang terlibat, juga saya berusaha untuk menemukan fakta-fakta. Ya, fakta-faktanya seperti apa? Baru setelah itu menganalisa untuk memutuskan keputusan seperti apa. Dan juga sebelum membuat keputusan tersebut harus memusyawarahkan dulu dengan orang-orang yang terlibat. Baik itu pihak intern sekolah, ya guru, atau siswa mungkin jika kasusnya dengan siswa, dan juga di luar dari sekolah seperti komite dan masyarakat, juga orang tua. Baru setelah itu membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan tentunya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif itu yang pertama yaitu komunikasi. Ya, keterbukaan
antar semua pihak yang terkait, ada komunikasi dan keterbukaan, dan ada musyawarah. Iya, harus ada musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan itu bagaimana saya menemukan fakta yang valid. Karena ketika ada sebuah kasus, orang-orang yang terkait terkadang memberikan pernyataan yang berbeda. Ya, misalkan kasus tentang siswa, si A menyatakan seperti ini, si B memberikan pernyataan seperti ini yang bertolak belakang. Bagaimana saya mencari fakta-fakta yang memang benar-benar valid, itu memang yang susah. Selama ini dilema etika yang Ibu hadapi selama waktu singkat ini, kan Ibu bilang tadi ada Bu ya, kasus-kasus dilema etika ini. Nah, itu biasanya dihadapkan ke peserta didik atau ke murid, ataukah justru ke PTK-nya Bu, dilema etika yang Ibu hadapi? Yang pertama, kalau dilema etika yang saya hadapi, yang baik pribadi ya, dari pribadi dulu. Ketika di awal bertugas sebagai kepala sekolah, saya juga mendapatkan tugas sebagai PIC penyusunan SKP yang mendapatkan tugas dari BBGP. Bu, ya. Nah, di awal-awal masuk jadi kepala sekolah itu kan saya harus banyak berada di sekolah untuk membenahi, untuk mendampingi guru, termasuk upacara minggu-minggu pertama itu selalu tidak hadir karena berbarengan dengan tugas keluar. Nah, itu dilema etika bagaimana saya harus memilih antara kepentingan sekolah dengan kepentingan pribadi, yang walaupun sebenarnya kepentingan pribadi itu merupakan tugas dari pemerintah juga. Kemudian ada juga kasus dilema etika terkait dengan siswa. Ketika itu ada salah satu kelas yang terjadi pembulian, bullying ya. Perundungan siswa yang mengakibatkan salah satu siswa yang katanya mendapatkan teguran dari guru tidak masuk sekolah sampai beberapa hari. Nah, itu juga dilema etika ya, bagaimana harus menangani siswa yang korban bullying, mereka tertekan juga, dan siswa yang pelaku bullying mereka juga tertekan karena ditertekan oleh guru gitu. Jadi itu juga kasus dilema etika. Kemudian ada satu lagi yang terkait dengan PTK, ketika saya menerapkan disiplin untuk piket menyambut siswa. Nah, ada beberapa guru yang memang tidak bisa melaksanakan piket dengan alasan kepentingan pribadi, keluarganya, punya anak kecil gitu, tidak bisa. Jadi itu juga dilema etika. Bagaimana saya harus membuat keputusan apakah harus menerapkan peraturan, semua guru adil melaksanakan tugas piket sesuai jadwal, ataukah memberikan toleransi, kebijaksanaan kepada guru-guru yang memang tidak bisa datang pagi-pagi gitu, terutama yang ada yang orang tuanya sakit, ada yang punya bayi gitu. Itu juga dilema etika. Terkait dengan masyarakat juga ada lagi dilema etika dengan masyarakat. Kemarin itu orang tua siswa ada beberapa yang tidak setuju kalau sekolah itu tidak memberikan peringkat nilai ranking. Nah, ketika di awal rapat komite, saya menyatakan bahwa di kurikulum Merdeka, sebenarnya di kurikulum 2013 juga peringkat itu sudah tidak boleh ada. Karena kita harus menghargai siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minat masing-masing. Ya, kemudian di kurikulum Merdeka hal tersebut kan dikuatkan kembali. Tetapi beberapa orang tua langsung tidak setuju. Nah, bagaimana katanya ini tidak bisa memotivasi anak-anak saya gitu. Alasannya seperti itu. Bagaimana saya harus membuat keputusan apakah menerapkan peraturan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, ataukah saya harus menerapkan yang sesuai dengan keinginan orang tua. Itu juga merupakan dilema etika. Oke Bu, yang saya tangkap itu tadi dilema etika yang Ibu hadapi ada 3 ya. Yang pertama dari peserta didik atau dari muridnya ada, dari PTK dari PTK-nya ada, dari orang masyarakat atau orang tua pun ada. Nah, dari ketiga hal tersebut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika ini. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan sebuah dilema etika itu, saya terbiasa untuk memikirkan dulu. Walaupun memang jadwalnya tidak pasti ya, apakah sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi saya jarang membuat keputusan langsung gitu. Kecuali kalau untuk hal-hal yang memang harus ditangani segera. Tetapi untuk ketiga kasus tersebut, saya memang memiliki tenggang waktu ya untuk membuat keputusan. Karena ketika kita membuat keputusan yang terkait dengan orang lain, ya terkait dengan berbagai kepentingan, kita harus memiliki sebuah prosedur atau memang perencanaan dan harus tepat gitu. Apa yang kita putuskan itu harus tepat, harus bijaksana. Disitulah seorang pemimpin itu harus memikirkan, harus berkolaborasi dengan pihak lain, tidak bisa memutuskan apa yang kita inginkan begitu saja. Sesuai dengan keinginan kita tidak bisa, tetapi harus melihat jangka waktu panjang, harus mempertimbangkan orang lain dan mempertimbangkan situasi dan kondisi juga kepentingan orang banyak. Tentunya yang harus dipikirkan juga sebab akibatnya Bu ya, tentang keputusan yang diambil. Sebab akibat juga. Betul. Nah Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau orang yang saya libatkan tentunya tidak satu orang ya. Dalam hal ini ketika mengalami kasus dilema etika, saya melibatkan banyak orang dari guru, kemudian peran serta ketua komite juga sangat berpengaruh sekali, dan juga saya berusaha untuk melibatkan atasan. Dalam hal ini adalah pengawas. Karena ketika seorang kepala sekolah menghadapi sebuah kasus, apalagi itu memerlukan penanganan yang istimewa gitu ya, yang saya sendiri sulit untuk menentukan bagaimana apa yang harus saya pilih. Tentunya saya harus melibatkan orang, seperti dalam hal pembelian peringkat kepada siswa. Nah itu tentu saya harus berkomunikasi juga dengan atasan supaya memang lebih kuat. Ya itu hal ya untuk orang ya. Kemudian ada faktor-faktor lainnya juga. Selain dari bermusyawarah dengan orang lain, kita juga sebagai seorang pimpinan itu harus memiliki upaya-upaya spiritual. Ya, dalam hal ini ketika kita mau menentukan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika, kita juga memang harus mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ketika kita ingin memutuskan satu keputusan A atau B dari dua keputusan yang berbeda, kita harus melibatkan Allah dalam hal itu. Ya, karena Allah yang memberikan masalah, Allah pasti lebih tahu solusi yang terbaik itu seperti apa. Walaupun dua-duanya memang benar gitu. Dan tidak ada larangan untuk memilih A ataupun B. Siap, Bu. Dan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang penting itu yang pertama, sebagai seorang pemimpin saya berusaha untuk lebih dewasa ya dalam menentukan, dalam bersikap, kemudian lebih bijaksana, lebih adil, dan saya lebih bisa mengelola emosi ya sebagai seorang pimpinan. Karena ketika kita menentukan A atau B, itu tentu akan ada konsekuensinya. Disitulah seorang pemimpin harus kuat. Itulah pembelajaran yang saya dapatkan ketika memutuskan sebuah kasus untuk memilih A atau B dari kasus dilema etika. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Terakhir Ibu, saya ingin masukannya dari Ibu terkait dengan saya lupa mengenalkan Ibu ini adalah CGP Angkatan 6 Bu ya? Iya. CGP sekarang Angkatan sudah 6. GP. Iya, sekarang sudah GP Angkatan 6, dan alhamdulillah sudah berhasil
menjadi kepala sekolah dan sudah 1 bulan ini Bu ya. Ya, 1 bulan ini menjadi kepala sekolah di SDN Sukatani, Kecamatan Marakansala. Nah, luar biasa. Saya bisa bertemu dengan orang hebat GP angkatan 6 yang terbukti di depan saya ini adalah orang yang sudah berhasil menjadi kepala sekolah. Saya doakan semoga Ibu kedepannya semakin sukses karirnya. Amin. Selalu diberikan kesehatan dalam segala hal, dalam memimpin sekolah, dalam memimpin pembelajaran. Terakhir Ibu, mungkin ada tips atau motivasi untuk angkatan 9 ini, atau bagi guru-guru dimanapun berada untuk mengikuti agar bisa ikut CGP ini. Ya. Nah, silakan Ibu. Ya. Pesan-pesannya. Masukan saya bagi para guru yang belum ikut CGP, pertama ikutlah CGP karena sekarang itu sudah tidak dibatasi oleh usia. Betul. 50 ya, sudah ada sudah dicabut payung hukumnya sampai 58 tahun ya. Harus bisa ikut GP. Yang kedua yaitu bagi para CGP, saya berikan saran khusus nih untuk para CGP yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mohon untuk melaksanakan semua tugas, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban memenuhi LMS centang biru saja, centang hijau ya. Tetapi bagaimana ilmu-ilmu yang diperoleh dari pendidikan CGP itu dapat diimplementasikan supaya sejalan, supaya kita apa yang diperoleh selama pendidikan itu memang benar-benar kita implementasikan dan membawa keberkahan bagi kita juga untuk anak-anak. Tidak hanya sekedar memenuhi checklist centang hijau gitu ya. Kalau dulu biru, kalau sekarang hijau. Pokoknya CGP sukses selalu ke depannya. Mudah-mudahan yang diangkat menjadi pimpinan pembelajaran kepala sekolah dapat lebih amanah ya. Dan yang tidak pun insya Allah ilmunya itu akan membawa keberkahan. Ya, khususnya untuk pendidikan di tempat tugas masing-masing dan umumnya untuk pendidikan Indonesia supaya lebih maju lagi ke depan. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Yang sangat berharga ini. Ibu alhamdulillah sudah bisa menyempatkan waktu dengan saya untuk wawancara tugas saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.